Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, semoga Allah meridhai dan meridhokannya, berujar, janganlah kau mengeluh tentang sesuatu bencana yang menimpamu kepada siapapun, baik kepada kawan maupun lawan. Jangan pula menyalahkan Tuhanmu atas semua takdirnya dan atas ujian yang ditimpakannya untukmu. Beritakanlah semua kebaikan yang dilimpahkannya atasmu. Beritakanlah semua kebaikan yang dilimpahkannya kepadamu, dan segala puji syukur atas semua itu. Kedustaanmu menyatakan puji syukurmu atas sesuatu rahmat yang sesungguhnya belum datang kepadamu, lebih baik ketimbang cerita-ceritamu perihal kepedihan hidup. Adakah ciptaan yang sunyi dari rahmatnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jika kamu hitung nikmat-nikmat Allah, kamu tak sanggup menghitungnya. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Betapa banyak nikmat yang telah kau terima, tetapi tak kau sadari. Jangan merasa tenang dengan seorang makhluk pun, juga jangan cari keintiman dengannya. Jangan ceritakan hal ihwalmu kepada siapapun. Akan tetapi keintimanmu hanya dengan Al-Haq Azza wa Jalla. Ketenanganmu harus dengannya, dan keluhanmu haruslah akannya dan padanya. Jangan kau lihat orang lain. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa memberi manfaat dan mudarat, raup perolehan dan penolakan, pemuliaan dan penistaan, pengangkatan dan perendahan, pemiskinan dan pengayaan, penggerakan dan pendiaman. Semua adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla dan berada di tangan kuasanya. Hanya dengan perintah dan izinnya segala sesuatu bergerak dan semua pun mengalir hingga batas waktu yang telah ditentukannya. Segala sesuatu telah ditentukannya. Tidak ada yang bisa mengajukan apa yang diakhirkannya atau mengakhirkan apa yang telah diajukannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Quran Surat Yunus ayat 108. Jika kau mengeluh terhadap Allah, padahal kau menikmati rahmat-Nya, malah menuntut yang lebih banyak lagi dan menutup mata atas segala kenikmatan dan kenyamanan yang kau miliki dan nikmati, maka Allah murka kepadamu, mencabut kembali nikmat-Nya darimu, mewujudkan segala keluhanmu, melipat gandakan kesusahanmu, memperhebat hukuman, kemurkaan dan kebenciannya kepadamu, dan menjatuhkanmu dari pandangannya. Oleh karena itu, jauhilah mengeluh meski tubuhmu dipotong-potong dan dagingmu disayat-sayat dengan silet. Jangan, dan sekali lagi jangan. Allah, sekali lagi Allah. Selamatkanlah dirimu, selamat. Awas, sesungguhnya sebagian besar musibah yang menimpa anak Adam dikarenakan oleh keluhan-keluhan mereka terhadapnya. Bagaimana kau mengeluhkan dan menyalahkannya, padahal Allah adalah pengasuh yang paling pengasih dan penentu yang paling baik, juga Maha Kasih lagi Maha Memberitahu, Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, lemah lembut terhadap hamba-hambanya dan tidak pernah menzolimi hambanya. Dia seperti dokter yang penyabar, pengasih, penyayang, ramah, yang juga dekat dengan pasien. Bagaimana seorang ayah yang penyayang atau ibu yang pengasih dan penyayang mau dituding macam-macam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya ketimbang seorang ibu terhadap anaknya. Wahai orang yang dirundung kemalangan, perbaikilah sopan santunmu jika memang kamu tidak mampu bersabar. Niscaya balak-balak cobaan akan berubah menjadi anugerah-anugerah. Kemudian bersabarlah jika kamu tidak kuat menerima dan menyetujui tindakan Allah. Lantas ridho dan terimalah jika kau mampu melakukannya. Selanjutnya leburlah dalam fana jika kau hilang. Wahai orang yang malang, di manakah kamu? Di mana kau berada? Tidakkah kau dengar firman Allah? Diwajibkan atas kamu berperang. Sesungguhnya berperang itu sesuatu yang kamu benci. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan mungkin kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Pengetahuan ihwal hakikat segala sesuatu tercabut dari hatimu dan tertutup dari penglihatanmu.
Oleh karena itu, jangan bersikap kurang ajar, baik kau suka hal itu atau membencinya. Akan tetapi, ikutilah segala ketentuan syariat dalam segala keadaan. Jika kau berada dalam maqam taqwa yang merupakan pijakan pertama, dan ikutilah perintah jika kau berada dalam maqam kewalian yang merupakan pijakan kedua. Ridholah menerima tindakan Allah dan setujuilah. Lalu leburlah jika kau berada dalam maqam badaliyah, ghausiyah dan siddiqiyah yang merupakan puncak pijakan. Menyingkirlah dari jalan-jalan takdir dan kosongkanlah jalannya. Tolak nafsu dan hawa kecenderunganmu, dan tahanlah lidahmu dari segala keluh kesah. Jika sudah kau lakukan hal itu, maka jika memang baik, niscaya Al-Maula Subhanahu akan menambahkan karunia kehidupan yang nyaman, bahagia dan nikmat. Jika memang buruk, maka niscaya Allah akan memeliharamu dalam ketaatannya, melenyapkan segala celah dari dirimu, meniadakanmu di dalamnya hingga kau melewati masa-masa sulitmu saat waktunya berakhir. Sebagaimana hilangnya malam bergantikan siang, dan lenyaplah dingin musim dingin bergantikan panas musim panas. Itulah contoh model bagimu. Karena itu renungilah. Jika masih ada dosa, noda dan kotoran beragam maksiat dan kesalahan dalam diri, maka ia tak layak duduk bersama Sang Maha Mulia Azza wa Jalla sebelum ia bersih dari noda, dosa dan kesalahan. Tak seorang pun dapat mencium ambang pintunya kecuali ia suci dari segala pengakuan palsu. Sebagaimana tak layak bersama duduk di majelis seorang raja kecuali orang-orang yang bersih dari segala kotoran najis dan bau busuk. Balak cobaan adalah sarana pembersihan dan penyucian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demam sehari dapat menebus dosa sepanjang tahun.